Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky SMAT, ruang V327. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya dari matkul hukum adat yang mengenai lapangan berlakunya delik adat dan petugas hukum untuk perkara adat. Yang pertama, saya bacakan materinya. Lapangan berlakunya hukum adat delik. Delik adat misalnya pelanggaran peraturan eksogami, pelanggaran peraturan panjir atau peraturan khusus adat lainnya. Di samping delik adat juga bersifat delik menurut KUH pidana, misalnya delik-delik terhadap harta kekayaan seseorang, menghina seseorang, dan lain sebagainya. Berlainan dengan hukum kriminal barat, hukum adat tidak mengenai sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan lebih dahulu. Hukum adat tidak mengadakan peraturan semacam pasal 1 KUH pidana. Dalam hukum adat, seluruh lapangan hidup menjadi batu ujian perihal apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Tiap perbuatan atau tiap situasi yang tidak selaras dengan atau yang memperkosa keselamatan masyarakat, keselamatan teman masyarakat, keselamatan segolongan keluarga dapat merupakan pelanggaran hukum. Delik adat ini lambat laun mendapat sifat yang tetap apabila setelah ada putusan yang pertama dari petugas hukum tersebut berturut-turut terjadi perbuatan yang serupa, serta perbuatan-perbuatan itu menyebabkan diambilnya putusan-putusan yang serupa juga dari pihak petugas hukum yang bersangkutan. Mungkin wujud atau bentuk lahirin daripada reaksi adat itu sama dengan salah satu macam hukum pidana barat. Tetapi, landasan pikiran yang mendukung wujud tindakan yang secara lahirlah sama, itu adalah jelas yang berbeda. Bagian X yang mengumpulkan bahan-bahan mengenai hukum adat delik, memuat daftar nama-nama delik adat, dan menyebut berjenis-jenis reaksi adat terhadap delik itu berbagai lingkaran hukum adat di Indonesia. Reaksi adat sebagai koreksi terhadap pelanggaran hukum adat di berbagai lingkaran atau lingkungan hukum dimaksud adalah misalnya A. Mengganti kerugian atau imateril dalam berbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan. B. Bayaran atau uang adat kepada orang yang terkena yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani. C. Selamatan atau korban untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran goib. D. Penutup malu, permintaan maaf. E. Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati. F. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum. Contoh tindakan koreksi seperti tersebut ayat C di atas lebih meyakinkan kepada kita bahwa lapangan berlakunya hukum adat delik itu adalah jauh lebih luas daripada hukum kriminal barat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang petugas hukum untuk perkara adat. Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mempertahankan ketentuan-ketentuan dalam Ordinasi tanggal 9 Maret 1935, Statblad Nomor 102 Tahun 1935, Statblad Nomor 102 Tahun 1945, maka Hakim Perdamaian Desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik-delik. Di dalam kenyataan sekarang, Hakim Perdamaian Desa biasanya memeriksa delik adat yang tidak juga sekaligus merupakan delik hukum pidana. Terhadap delik-delik yang di samping delik adat juga merupakan delik menurut KUH pidana, rakyat desa lambat laun telah menerima dan bahkan menganggap sebagai sewajarnya bila yang bersalah itu diadili serta dijauhi hukuman oleh pengadilan negeri dengan pidana yang ditentukan oleh KUH pidana. Contoh, misalnya terhadap delik perkosaan, hukuman penjara saja dianggap tidak cukup sebab masyarakat masih belum dibersihkan dari kotoran batin yang disebabkan oleh perbuatan itu. Dalam hal ini, Hakim Perdamaian Desa berwenang juga sesudah pengadilan negeri menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah, menghukum orang itu untuk menyelenggarakan usaha-usaha adat yang diwajibkan, seperti meminta maaf secara adat, selamatan guna pembersihan
dusun dari kotoran batin yang disebabkan oleh perbuatannya, dan lain sebagainya. Bagaimanakah seorang hakim dapat menetapkan bahwa sesuatu perbuatan adalah bertentangan dengan hukum adat? Di dalam pasal 26 ayat 3 dari Ordonasi Stadsblad 1932 nomor 80 menyatakan bahwa siapapun tidak boleh dihukum terhadap perbuatan yang pada waktu perbuatan itu dilakukan. Tidak diancam dengan pidana oleh hukum adat atau oleh peraturan undang-undang, tetapi hukum adat seperti telah dijelaskan di muka tidak mengenal sistem peraturan-peraturan pre-existent. Oleh karena itu, maka pasal 26 ayat 3 Ordonasi dimaksud di atas sekadar ayat itu mengenai hukum adat. Harus diartikan demikian bahwa hakim pengadilan adat tidak boleh menghukum suatu perbuatan yang pada saat perbuatan itu dilakukan tidak ada anggapan rakyat bahwa perbuatan itu menentang hukum. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya paparkan dari materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada yang kurang. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.